Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami bahas pada perjumpaan kali ini adalah tentang konsep tentang surga dan neraka. Saya akan membacakan ayat Al-Quran terkait dengan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, dan bagi mereka yang bertakwa disediakan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian konsep tentang neraka yang ada dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 42 sampai dengan 44 yang artinya mereka berada dalam angin yang sangat panas dan air yang mendidih serta naungan asap yang hitam. Nah, di sini konsep ini tampak seperti fiksi jika kita membacanya secara harfiah. Bagaimana mungkin susu dan madu eksis dalam dimensi rohani, sementara itu adalah zat materi? Begitu pula, bagaimana mungkin api dapat menyala tanpa oksigen? Nah, para pemikir sufi menafsirkan neraka sebagai tempat bukanlah tempat fiksi, tetapi sebagai keadaan jiwa. Nah, ini pemahaman secara sufi atau secara sufi atau secara kodim, bagaimana penjelasannya Mbah Munajat untuk menjelaskan konsep surga dan neraka sejati yang harus kita pahami gitu. Jangan letterlek gitu. Apa yang dimaksud surga dan neraka dipahami secara pemahaman duniawi gitu, padahal itu adalah ada di dimensi rohani. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai, ini bahasan yang paling menarik bagi umat dalam beribadah, karena mayoritas umat ketika beribadah itu harapannya selalu mendapatkan surga dengan berbagai kenikmatan. Untuk itu kami dari Majelis Zikir Thoreqat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, sebuah thoreqat arwahi, tentu kami lebih intens dan fokus membahas dari perspektif ruhaniyahnya. Dan kami tetap konsisten dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Jadi kita harus memahami agama ini secara kafah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena Allah sendiri menciptakan instrumen semesta ini dalam dua perspektif tersebut. Demikian juga dalam diri manusia ada dua entitas tersebut, ada yang lahir dan ada yang batin, ada yang jasmani dan ada yang ruhani. Maka alam pun demikian, ada alam dunia dan alam akhirat, dan masing-masing kompatibel bagi alamnya masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi distorsi adalah ketika ini saling kait-mengkait, saling campur aduk antara dua pemahaman ini, dua dimensi ini. Ketika ayat-ayat itu sifatnya dimensional, kemudian dipahami dalam alam realitas, maka ini akan terjadi distorsi pemahaman. Dan itu yang terjadi Bunyai. Bahwa di Al-Quran itu amat banyak sekali ayat-ayat yang saling terkait dan sifatnya dimensional. Maka dari itu kita harus cermat memahami hal ini. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita membuat semacam early warning, semacam peringatan dini. Oh, ini ayat tentang apa ya? Oh, ini perintah tentang apa ya? Larangan tentang dimensi apa ya? Apakah ini jasad, apakah ruhani? Ini yang paling penting dulu.
Nah, bahasan kali ini adalah bahasan tentang surga dan neraka. Makanya menarik sekali di beberapa waktu terakhir ini kita mengenal ada Humaila, kemudian Rocky Gerung yang menyatakan bahwa agama itu fiksi. Ya, di area inilah yang namanya fiksi. Ketika kita memahami surga dan neraka, kan tidak bisa dibuktikan di alam lahiriah ini. Otomatis kalau begitu dapat disimpulkan atau dapat dipastikan bahwa itu adalah alam qadim, alam ruhani. Karena alam ruhani, maka dia hanya bisa dideteksi, hanya bisa dialami, hanya kompatibel dengan ruhani kita. Jadi jasad kita pasti tidak kompatibel. Kemudian kalau kita mencoba kita uji ayat tersebut dalam perspektif lahiriah, dalam perspektif alam realitas. Misalnya yang namanya surga, di sana ada susu, ada madu, ada buah-buahan, itu kan hanya kompatibel dengan alam realitas ini. Jadi di alam qadim itu hanya kompatibel dengan ruhaniah kita. Ketika surga dimaknai dalam perspektif alam realitas, maka itu pastilah tidak kompatibel, karena tidak mungkin di alam ruhani itu ada materi. Di alam ruhani itu adalah alam qadim, alam yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi, alam cahaya, alam partikel dan gelombang, sehingga di sana tidak ada materi yang ada di dunia ini. Kalau itu wujudnya materi, artinya bisa dikenali dengan pembaca virtual kita, dengan panca indera kita, bisa disentuh, bisa diraba dan sebagainya. Misalnya tadi air yang mendidih atau api, itu adalah reaksinya suatu zat itu. Jadi itu teridentifikasi gitu. Kurang lebih perspektifnya seperti itu bunyi. Jadi distorsinya itu seperti itu. Ayat-ayat dimensional dipahami dalam perspektif alam lahiriah sehingga terjadi distorsi. Nah, menjadi menarik kalau kita memahami dalam perspektif qadimnya, bahwa dalam diri manusia ada entitas ilahiyah itu yang namanya ruhani, dan ruhani itu kompatibel dengan alam qadim, termasuk surga dan neraka. Jadi hanya ruhani kitalah yang bisa mengenali surga dan neraka. Karena itu sama-sama sifatnya metafisika. Menurut Syekh Profesor Qadir Yahya, metafisika dikali metafisika maka hasilnya fisika. Surga dan neraka yang ada di alam metafisika, kemudian ruhani kita yang juga metafisika. Maka ketika kita mengalami hal tersebut di alam qadim, itu yang fisik, sebagaimana jasad kita di alam realitas di dunia ini. Jadi pemahamannya seperti itu, bukan kita berbeda dengan kaum syariat, tetapi pemahamannya berbeda, dan itu perbedaannya memang bisa sangat nyata. Kurang lebih seperti itu dulu konstruksinya, Bunyai. Ya, baik Mbah Munajat. Yang bisa dipahami adalah bahwa dalam memahami Al-Quran itu kita juga memahami secara dimensional, artinya Quran yang qadim, Quran yang hakiki gitu ya, bukan hanya dibaca tulisannya saja dan ceritanya saja, tetapi karena memang disampaikan bahwa Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang pemahamannya kias ya. Banyak sekali kias-kias di dalam Al-Quran. Inilah kita butuhnya ada pembimbing. Ketika kita di dunia, kita membaca secara virtual dunia, maka kita sudah ada guru-guru syariat. Itu banyak sekali guru-guru syariat yang membimbing kita bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca dunia secara virtual, karena sama-sama kita di alam zahir. Makanya ada hukum-hukum itu yang disebut dengan syariat
begitu Mbah Munajat ya. Tapi begitu kita masuk ke dalam ayat-ayat dimensional atau yang tadi disampaikan bahwa kita harus menggunakan dimensi yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut sehingga kita bisa menjadi nyata. Kayak contohnya surga dan neraka akan menjadi nyata ketika kita masuk ke dalam metafisika. Kali metafisika tadi maka akan menjadi nyata. Jadi bukan nanti. Neraka dan surga itu bukanlah nanti, tapi kita bisa nyata ada di dalam neraka dan ada di dalam surga. Bukan ilmu tebak-tebakan gitu, tapi ini adalah kenyataan yang dalam pelajaran ini kita mengikuti sehingga kita bisa menyampaikan. Ini bukan karena kita sok tahu, bukan karena pengen terkenal dan lain-lain, tapi karena kita dalam belajar tarekat ini untuk ditugaskan untuk menyampaikan apa yang sudah kita alami supaya menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sebelum kita menyesal kemudian kita sudah tahu bagaimana kita membaca Al-Quran gitu ya Bang Munajat ya. Ya, mungkin sedikit tambahan sebagai ilustrasi bahwa Al-Quran itu kan sebelum mewujud di alam realitas ini dia bentuknya cahaya. Sering selalu saya ulang-ulang, tetapi nggak apa-apa karena biar ini pemahamannya benar-benar utuh bahwa Allah itu maha berkalam. Kalamnya di alam maha qadim namanya kalamullah, itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian diturunkan ke lauh mahfuz alam cahaya, di sana bentuknya partikel dan gelombang yang bisa disentuh, bisa dipahami oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Jadi saya membayangkan begini, mengenai 14 abad yang lalu ketika Rasulullah dipahamkan dalam bentuk partikel dan gelombang, dalam bentuk cahaya, bahwa ini adalah surga loh, ini adalah neraka loh. Bagaimana pemahaman beliau kemudian melihat situasi di masa itu, teknologi di masa itu, masyarakat di masa itu, menjelaskan kondisi tersebut. Maka tidak mungkin beliau akan menjelaskan bahwa oh ini adalah fenomena sebagaimana partikel subatomik. Oh ini adalah terkait dengan frekuensi dan gelombang. Oh ini hubungannya dengan energi. Kan tidak mungkin. Maka bahasa yang paling sederhana yang bisa dipahami oleh umat pada masa itu tentu bahasa-bahasa yang ada barangnya, yang ada bendanya, yang ada materinya di alam realitas ini. Maka surga ya paling nikmat di sana ya susu kan, susu, madu, tentu tidak ada jengkol dan petai gitu kan ya. Kalau di Jawa itu kan lain ceritanya itu. Kemudian neraka isinya adalah sesuatu hal yang panas, tetapi pada intinya adalah sesuatu kondisi yang tidak mengenakan. Kalau hal ini dipahami dalam perspektif ruhani, maka sifatnya ruhani itu adalah qadim. Dia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Pemahaman 14 abad yang lalu atau kemudian ditambah 10 abad yang akan datang, ketika kita memahami surga dan neraka dalam perspektif ruhani, pasti tidak akan berubah, tidak akan berbeda gitu. Kemudian saya melanjutkan tadi yang disampaikan Bu Nyai, karena Bu Nyai langsung melompat amat cepat gitu ya, bahwa surga dan neraka juga sudah ada saat ini dan bisa dialami saat ini. Karena sesungguhnya semesta ini berjalan secara paralel. Artinya alam qadim itu mendahului alam realitas. Ini sesungguhnya logikanya amat-amat sederhana dan amat-amat logis. Tidak mungkin alam realitas dulu baru terjadi alam partikel atau alam cahaya. Kan gradatifnya seperti itu. Allah yang laisa kamitslihi syai'un ketika menciptakan materi, menciptakan makhluk, kan tidak mungkin langsung ke bentuk yang paling nyata kan, gradatif dulu kan, bahannya dulu. Maka di situ ada alam cahaya, alam partikel dan gelombang. Partikel tersebut itu menyusun zat dan kemudian menyusun materi. Kan seperti itu prosesnya. Ini sebetulnya logika yang sangat sederhana dan logika yang sangat pasti itu.
Sehingga alam qadim itu sifatnya pasti dan tidak berubah dan mendahului alam realitas. Karena itu adalah wujud yang eksistensial, maka dia tidak rusak. Itu yang membedakan qadim dan baharu. Alam dunia ini adalah alam baharu, alam realitas. Seluruh yang ada di dunia pasti baru, pasti terdistorsi, pasti ada umur teknisnya. Ya, intinya begini ya Mbak Munajat, bahwa cerita tentang surga dan neraka itu memang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian dicatat oleh sahabat Utsman ya, Mbak Munajat ya, untuk bagaimana kita bisa belajar bahwa itu sebagai pedoman hidup seorang hamba yang bagaimana berpedoman itu ya pada kitabullah yang sudah diturunkan. Memang dari dahulu ada kitabullah tadi. Nah, kemudian bagaimana kita belajar untuk memahami itu, tentunya lah bahwa ini kami menyampaikan adalah memang perintah dari guru kami dalam kami belajar. Jadi kalau bagaimana kita untuk tahu Al-Quran secara dimensional atau secara kodimnya, maka ini adalah harus melalui bimbingan guru rohani. Kalau guru rohani beliau adalah guru mursyid. Kalau bisa disampaikan sekarang adalah seorang guru mursyid yang memang bisa membimbing kita untuk bagaimana kita berpraktek dalam menemukan tadi, nggak cuma cerita apakah betul ada surga dan neraka. Kalau kita hanya fiksi tadi di dunia yang dilihat dengan panca indera kita, ini adalah kita tidak akan ketemu, karena memang surga dan neraka itu adalah dimensional, jadi harus dipelajari melalui guru rohani. Jadi guru yang bisa membimbing rohani kita, bagaimana kita mengalami apa yang sudah dialami oleh rasul-rasul terdahulu. Yang ingin kita sampaikan pada kali ini adalah bahwa surga dan neraka adalah bisa dipahami dengan dimensi rohani yang tentunya menggunakan atau melalui guru rohani, guru yang bisa membimbing rohani kita untuk bagaimana memahami Al-Quran yang tadi disampaikan tidak bisa dipahami secara kasat mata semua gitu ya. Jadi kias-kias tadi adalah melalui guru yang sudah memahami atau sudah praktek bagaimana laku rasul-rasul terdahulu, sudah membuktikan surga dan neraka, sudah mi'raj dan lain-lain. Nah, kita bisa buktikan dengan bimbingan guru rohani tadi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.